Abu Dujanah lalu melanjutkan kata-katanya. Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut, karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut, sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kisah inspiratif Abu Dujanah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sahabat yang akhlaknya begitu mulia. Para sahabat itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu taat kepada Robnya. Mereka sama-sama berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam. Banyak kisah-kisah menarik dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi pelajaran bagi kita di masa sekarang. Salah satunya adalah kisah dari Abu Dujanah. Abu Dujanah sendiri merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sebagai sosok yang pemberani. Ia tidak takut berjihad di medan perang dan sangat menyayangi keluarganya. Salah satu bukti sayangnya Abu Dujanah pada keluarganya adalah menghindarkan keluarganya dari hal-hal yang haram. Abu Dujanah ini memiliki kisah yang sangat menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satu kisahnya yang terkenal adalah Abu Dujanah ini sempat membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menangis? Karena Abu Dujanah. Mari kita simak kisah selengkapnya. Kisah Abu Dujanah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dujanah. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan sholat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas sholat, Abu Dujanah pun tidak sempat menunggu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya perilaku Abu Dujanah ini pun diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya langsung kepada Abu Dujanah, apa alasan yang mendasari Abu Dujanah melakukan hal yang demikian? Apa yang menyebabkan kamu berperilaku demikian, wahai Abu Dujanah? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dujanah kemudian menjawab, ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku, jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku. Tetangga Abu Dujanah, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujanah lalu melanjutkan kata-katanya. Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut, karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut, sehingga aku datangi anakku
dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis berlinangan air mata. Begitulah ya Rasulullah, jelas Abu Dujanah. Mendengar penjelasan Abu Dujanah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun seketika menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil tetangga Abu Dujanah. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetangga Abu Dujanah yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud, berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitulah tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujanah. Namun, tetangga Abu Dujanah yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujanah. Saat perbincangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetangga Abu Dujanah berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian bertanya, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetangga Abu Dujanah pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah pada saat itu juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu," ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujanah pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahannya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujanah dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujanah telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah milik si Fulan itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujanah. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujanah yang munafik itu terbangun, ia pun terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tangan milik Abu Dujanah. Inilah kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa kita, setiap muslim harus berhati-hati dengan apa yang kita makan, kita minum, atau yang kita pakai. Jangan sampai apa yang ada dalam diri kita berasal dari hal-hal yang haram. Meskipun misalnya hidup kita tengah dilanda kesempitan dan kesulitan, tetaplah bersabar dalam ketaatan dan jangan memasukkan sesuatu yang haram dalam kehidupan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberkahi dan meridhoi kehidupan kita.
Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.